Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya Arif. Kali ini saya lagi ada di The Bukit Cafe. Lokasinya di Hambalang. Kita lagi makan-makan di sini. Mungkin lagi ngerasain udara sejuknya aja ya. Kalau kesini masuknya tuh dari arah kalau dari tol Jagorawi keluarnya Citerep Cibinong situ. Terus kemudian kita tinggal ikutin aja jalan. Asik banget. Tadi sekedar intro aja ya, saya bukan membahas mengenai The Bukit Cafe ini. Jadi saya mau membahas mengenai CNI, Certificate of No Impediment to Marriage. Ikutin ya sampai habis. Tapi jangan lupa sebelumnya di like dulu dong, di subscribe, kemudian bunyikan lonceng di sebelahnya agar dapat notifikasi terbaru dari saya. Kemudian di komen di bawah ya apabila ada pertanyaan dan apabila ada usul-usul dari kalian semua. Dan jangan lupa di share di sosmed kalian masing-masing. Oh ya, bagi yang baru berkunjung ke vlog Eni dari Story, salam kenal buat kamu ya. Sekedar info untuk yang baru kunjung, di sini saya banyak share konten mengenai imigrasi dan kependudukan, seperti visa dan izin tinggal, terutama untuk WNI yang menikah dengan WNA. Hanya sekedar berbagi pengetahuan, juga dokumentasi untuk saya sendiri, supaya ketika saya gunakan nanti bisa tinggal klik. Kalian yang punya rencana menikah dengan WNA di Indonesia, wajib merapat ke sini. Di samping merencanakan segala urusan pernikahan, tentu tidak kalah penting mempersiapkan dokumen-dokumen seperti surat N1, N2, dan N4 ya, untuk calon yang WNI. Untuk dokumen lokal tentu pihak keluarga bisa bantu urus ke kelurahan setempat. Nah, untuk calon yang WNA, salah satu syarat dokumen yang diminta adalah CNI, Certificate of No Impediment to Marriage, yaitu sertifikat tidak ada halangan untuk menikah. KUA ataupun kantor catatan sipil biasa menyebutnya surat izin dari kedutaan. Nah, CNI yang saya sharing di sini adalah CNI yang dikeluarkan dari Australian Embassy. Bagi warga negara lain, caranya kurang lebih sama, namun tetap harus dikonfirmasi ke embassy negara bersangkutan ya. So, stay tune. Di vlog sebelumnya, saya pernah posting mengenai CNI dengan cara lama apply in person. Ada beberapa kali perubahan cara pengajuan CNI pada Australian Embassy. Rupanya pandemi berdampak pada penghapusan cara apply in person pada waktu itu. Setidaknya pada bulan Mei 2002 ini saya cek ke web embassy. Sekarang ada dua cara pengajuan. Satu, apply by courier tanpa tatap muka, semua dokumen dikirim by courier. Kedua, apply in person seperti yang dulu ya, yang saya lakukan dulu itu, yaitu datang langsung berdasarkan appointment. Namun apapun cara yang Anda pilih, semuanya bisa dimulai dengan mengirim email ke embassy untuk langkah-langkah berikutnya. Kirim email ya ke Consular Section Embassy of Australia. Kalau di Jakarta, emailnya ada di consular.jakarta@dvat.gov.au. Tapi nanti akan diberitahukan ke email masing-masing sesuai dengan kota masing-masing. Biasanya ada di Bali, di Surabaya, di Makassar kalau nggak salah ya, tapi nanti dicek aja. Biasanya kalau Anda menyebutkan di mana Anda berdomisili, itu biasanya nanti jawaban emailnya akan disesuaikan kemana harus kirim email. Contoh emailnya kurang lebih seperti ini ya, kemarin saya kirim narasinya seperti ini. Dan kemudian nggak sampai 1x24 jam itu akan dapat jawaban dari Consular Section. Jawabannya seperti ini nih, agak panjang, diselampirkan dengan form CNI yang 3 lembar, dan dilampirkan juga biaya, lampiran biayanya apa aja dan berapa gitu ya. Cek di sini. Syarat dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan CNI adalah satu, form CNI yang sudah diisi lengkap oleh warga negara Australia. Dua, kopi paspor kedua belah pihak ya, yang WNI dan WNA. Terus ketiga, bila ada perkawinan sebelumnya, lampirkan sertifikat cerai kedua belah pihak atau surat kematian apabila cerai mati. Semua kopi dokumen di atas harus dilegalisir oleh notaris setempat atau Justice of Peace apabila dibuat di Australia. Setelah dokumen lengkap, kirimkan dokumen-dokumen tersebut melalui courier service. Alamat pengiriman disesuaikan dengan alamat consular section di kota masing-masing. Kalau di Jakarta ini ada di Australian Embassy Jakarta, Jalan Patra Kuningan Raya, Kapling 1-4, Jakarta Selatan, Indonesia. Jangan transfer pembayaran sebelum dapat konfirmasi dokumen sudah diterima dari embassy. Segera setelah dokumen diterima, Consular Section akan memproses permohonan CNI. Biayanya sampai dengan bulan Mei 2022 ini sebesar Rp1.602.000. Seperti tersebut pada nomor 12 di atas ya, di lampiran email tadi
ada menyebutkan mengenai biaya-biaya. Normalnya proses dalam 2 hari kerja setelah pembayaran masuk ke bank account embassy. Embassy akan menghubungi Anda setelah dokumen lengkap diterima dan akan dikonfirmasikan kembali berapa jumlah yang harus ditransfer. Transfernya ke ini ya, ada dilampirkan di sini, PT Bank ANZ Indonesia. Dicek. Segera setelah dokumen dan pembayaran diterima, CNI akan diterbitkan dan dikirimkan ke alamat yang ditunjuk. Lengkapi detail alamat surat Anda agar CNI dapat dikirim ke alamat yang ditunjuk secara tepat at no additional cost. Sekarang saya mau bahas mengenai apply in person ya. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa sekarang sudah bisa apply in person juga. Datang dengan membuat appointment terlebih dahulu. Syarat dokumennya sama, yaitu form CNI yang sudah diisi lengkap oleh dan ditandatangani oleh WNA-nya. Kemudian kopi paspor kedua belah pihak yang WNI dan WNA. Terus kemudian bila ada perkawinan sebelumnya, lampirkan sertifikat cerai kedua belah pihak atau surat kematian apabila cerai mati. Proses notarisnya dilakukan di embassy ya. Ini sebagai pengganti apabila kita apply by courier kan kita cari notarisnya sendiri. Ini embassy menyediakan. Ada biaya tersendiri ya untuk notaris yang dilakukan di embassy. Bila Anda memilih cara apply in person, book appointment terlebih dahulu. Caranya disebutkan pada email, dicantumkan linknya ya. Di sini linknya. Klik book appointment, akan keluar layar seperti ini. Kemudian scroll ke bawah, pilih sesuai domisili WNA-nya ya, karena masing-masing domisili itu kelihatannya biayanya berbeda untuk notarisnya. Dikenakan biaya untuk witnessing of signature, untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan, pengganti notaris bila kita apply melalui courier. Setelah klik sesuai domisili WNA, akan keluar layar seperti ini. Itu kelihatan schedule yang available buat kita ke embassy. Maka sudah bisa memilih tanggal dan menentukan kapan bisa hadir di embassy. Sekarang pilihannya ada pada Anda, apply by courier or apply in person. Ini penting ya untuk Anda ketahui bahwa catatan sipil maupun KUA menyarankan bahwa CNI berlaku paling lama 3 bulan sejak tanggal dikeluarkan. Silahkan hubungi kantor catatan sipil setempat untuk informasi lebih lanjut yang disesuaikan dengan keadaan Anda. Demikian proses untuk mendapatkan CNI. Apabila CNI sudah didapatkan, nanti kemudian Anda akan menikah, jangan lupa di scan atau di copy ya itu CNI-nya. Karena KUA maupun catatan sipil perlu asli. Nah, sedangkan CNI kita akan perlu untuk urusan keimigrasian lainnya. Jadi jangan lupa disimpan soft copy paling tidak. Oke, sekian dulu sharing saya mengenai CNI kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.